Presiden Prabowo Subianto membuka sidang Kabinet Paripurna ke-8 dengan menekankan bahwa dirinya lah sebagai nahkoda dalam menjalankan roda pemerintahan. Presiden turut berterima kasih kepada seluruh menteri yang telah bekerja keras selama menjalani pemerintahan selama ini. Presiden pun menekankan pengalaman sebagai pemimpin betapa sulitnya untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan tim yang memiliki pengalaman dan pengetahuan untuk menjadi satu. Bahkan Prabowo tegas menyatakan ada pihak-pihak yang memainkan atau memancing di air keruh dengan isu-isu politik. Prabowo juga menyampaikan ada pemain-pemain ekonomi yang ingin terus rakyat Indonesia miskin. Tim TV One mengabarkan. Saya sebagai nahkoda, saya sebagai presiden, saya sebagai pemimpin saudara-saudara, katakanlah saya sebagai kapten kesebelasan, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerja keras saudara-saudara semuanya. Dari hati saya paling dalam saya menyampaikan penghargaan atas kerja keras saudara-saudara. Saudara-saudara, kita semua punya pengalaman yang berbeda-beda, tapi kita semua punya pengalaman sebagai pemimpin. Dan kita mengerti betapa sulitnya untuk mengkoordinasikan, untuk mengendalikan, untuk memimpin manusia. Manusia dengan segala keyakinan masing-masing, segala pengalaman, segala pendapat harus kita jadikan satu tim. Saya merasa saudara-saudara sudah bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini. Saudara-saudara, sejak lama saya berkeyakinan bahwa apapun terjadi, bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita, kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita, bagaikan mengisap darah. Ya, jadi dari pernyataan Pak Prabowo tadi ini cukup bikin kaget bahwa ada pihak-pihak yang merasa ingin rakyat terus-terusan susah, terus-terusan miskin, ekonominya terganggu di sana begitu. Apakah sebenarnya ini fakta atau ada hal lain yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Pak Prabowo? Itu yang juga akhirnya menjadi pertanyaan publik yang mungkin bisa dijawab oleh narasumber yang kita hadirkan pada pagi hari ini. Sudah hadir di studio, sudah ada Prof. Lely Aryana, Guru Besar Komunikasi Politik LSPR Institut Jakarta. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum, sehat ya? Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Bang Hendar Marantoko, politisi Partai Gerindra dan juga Ketua Umum Lisan Prabowo. Selamat pagi. Selamat pagi, iya kan. Saya mau ke Abang dulu deh, Bang. Ini kalau misalnya mungkin pemirsa, masyarakat nanti takutnya bermaknanya beda-beda. Kenapa Pak Prabowo di dalam sidang Kabinet Paripurna, yang notabene ini pasti dilihat semua pihak, beserta dengan para pembantunya, jajaran menteri, menyatakan bahwa sebagai seorang nahkoda, ada pihak-pihak yang
pengen Indonesia, khususnya rakyat Indonesia ini terus miskin. Kenapa nih Bang? Ya sebenarnya kan memang itu gaya komunikasi Pak Prabowo ya, bahwa bukan sesuatu hal yang baru kalau kita melihat bahwa beliau selalu tanda kutip mewarning ada indikasi-indikasi ya kan, makanya dia bilang ada orang yang mempunyai mentalitas serakanomics, contohnya seperti itu. Kemudian ada orang ingin Indonesia tetap miskin. Dan itu kan fakta sebenarnya tidak bisa kita bantahkan. Tapi kan itu bentuk daripada mitigasi beliau, ya kan, yang memang beliau tuh ini berjalan paralel antara perbuatan yang atau tindakan dan program yang beliau lakukan dengan apa yang beliau katakan. Jadi beliau sebenarnya lebih mewarning. Tapi kan kadang-kadang orang wah ini cuma omongan doang. Tapi kan kalau kita lihat dari sisi fakta, bukti empiris yang ada terjadi saat ini, bagaimana contoh ya kan? Saya ambil contoh. Apakah dia cuma omong-omong? Nah kan 30 tahun Riza Khalid berkuasa di Pertamina, sikat ya kan? Bagaimana selama ini tentang masalah HGU bermasalah, sikat. Pakai pasal 33, talik oleh negara, ya kan. Kemudian bagaimana selama ini petani gabah, ya kan, pada saat panen tidak mendapatkan harga yang sesuai, selesai, ya kan. Bagaimana masalah pupuk, kelangkaan pupuk ini selama ini seharusnya sampai ke masyarakat, selesai semuanya. Akan ada yang disikat? Ya, bukan akan ada, sudah disikat semuanya. Nah ini kan dua hal. Jadi ada step pertama yang beliau lakukan dengan melakukan langkah-langkah strategik dan langsung itu menyentuh masyarakat. Kemudian ini kan masih setelah itu masih ada yang berupaya, ya kan, untuk ada yang terlibat korupsi untuk korektor fight back, ya kan. Kemudian mereka yang ingin tetap mempertahankan posisi nyamannya, hegemoninya selama ini. Pak Prabowo ini bukan orang baru di dunia politik, ya kan. Beliau berapa rezim beliau lalui dan tahu pemainnya siapa, bagaimana cara bermainnya, dan tahu caranya untuk menutup hal tersebut. Maka beliau peringatkan, ini saya udah jalan loh, gua udah ngelakukan ini semua sekarang ya, jangan coba-coba lagi. Nah itu sebenarnya hal-hal seperti yang beliau lakukan. Jadi jangan dibilang ini cuman omon-omon aja, sudah beliau lakukan, tapi masih ada yang bandel. Makanya kemudian beliau bilang, jangan coba-coba lagi, kalau enggak, warning ya. Warning. Oke, Prof gimana? Tadi dikatakan bahwa ini memang gayanya Pak Prabowo begitu. Efektif gak sih gaya komunikasi seperti ini? Ya, Reza sama Rati, jadi gini ya, kalau tadi dibilang berapa rezim, saya juga berapa rezim bicara di TV One gitu. hampir semua presiden, semua ya. Jadi gini ya, memang dalam narasi yang Pak Prabowo sampaikan, saya lihat ada dua hal ini yang perlu kita sikapi. Yang pertama tentang motivasi, yang kedua tentang introspeksi. Nah dari introspeksi dulu yang penting, bukan motivasinya. Introspeksi diri, Pak Prabowo yang mengatakan terima kasihnya sebagai nakoda, saya sudah memimpin para pembantunya lah istilahnya ya, untuk dia selama bulan terakhir, dan itu semuanya baik-baik saja, bagus-bagus saja, dan sebagainya. Dan itu sejenis reward, kan ada reward and punishment. Jadi dia memuji lah kerja keras yang selama ini sudah dilakukan. Tapi di sisi lain sebenarnya ada pesan yang disampaikan gitu kan. Ada yang ternyata masih berusaha ingin membuat rakyat ini miskin gitu loh. Sebenarnya itu bukan hanya ditujukan pada kelompok yang menentang pemerintahan atau bermain yang tidak bersama dengan pemerintahan. Di dalam pun bisa dilakukan. Contohnya misalnya, ada misalnya beberapa kebijakan menteri yang dirasakan memberatkan rakyat. Itu bagian dari upaya yang menurut medsos, menurut netizen, rakyat kebanyakan yang kita baca, itu adalah upaya justru untuk makin membuat rakyat miskin gitu. Nah mungkin kan tadi Bang Erham kan kami ngobrol juga di belakang panggung ya. Dia bilang Pak Prabowo kerjanya 24 jam. Jadi setiap minggu ditunggulah laporannya. Nah mungkin saja bagian dari menteri-menteri, tidak semua menteri ya, ada yang bekerjanya harus melaporkan secara terburu-buru sehingga hasilnya mungkin tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, kan itu juga tidak bisa ditampi. Teman-teman di DPR pasti baca medsos juga seperti kita kan. Pasti. Ada yang melaporkan ini dan itu dan sebagainya. Yang kedua itu sebagai motivasi. Jadi kalau ada yang berusaha untuk membuat rakyat itu merasa tetap miskin,
paling tidak merasa tetap miskin lah ya gitu, bukan karena miskin kenyataan kalau dilihat dari narasi-narasi para elit kan. Jadi mereka itu sepertinya merasa tetap miskin padahal mereka masih miskin. Dari laporan misalnya BPS, kemiskinan menurun, pengangguran menurun. Tapi menurut laporan saya justru terhengkang dari pekerjaan saya, artinya bukan menurun, saya justru lepas dari pekerjaan. Nah ini yang kemarin naik 5,12%. Ya, jadi bagi masyarakat ini BPS salah lapor nggak ya? Karena dituntut tiap minggu harus lapor, sehingga data gitu. Data dan lapangan berbeda. Data dan lapangan berbeda menurut masyarakat. Saya kan harus berdiri di keduanya ya, di tengah-tengah. Jadi dari pemerintah ini motivasi loh, kalau bagian dari kalian atau dari luar sana yang masih berusaha untuk membuat rakyat itu tetap miskin, maka wanti-wanti dari saya. Tapi Prof, sebenarnya kalau kita mencermati nih, Pak Presiden Prabowo Subianto nggak cuma sekali ngomong kayak gini. Sering. Di Juni 2025 di St. Petersburg International Economic Forum dinyatakan juga, bahkan disinggung mengenai state capture, di mana ada kelompok ekonomi yang bisa mengendalikan keputusan dari pemerintah. Berarti ini agak lebih besarkah kekuatannya sehingga Pak Prabowo ini harus warning berkali-kali atau gimana? Ya, jadi gini, yang bisa korupsi itu ya dari pandangan masyarakat rata-rata orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Minimal dia punya tempat nih, misalnya dia menguasai tertentu, itu sebab kenapa bisa ada misalnya yang minyak dioplos, karena dia punya peran di sana untuk mengoplos minyak, dia punya syarat yang terpenuhi untuk menjadi produsen atau sebagainya gitu kan. Termasuk beras kemarin juga dan sebagainya. Jadi dinamika yang dibangun, apa yang dibicarakan Pak Prabowo sebenarnya itu tadi menurut saya keluar dan ke dalam lah. Jadi bagi mereka yang mencoba bermain-main, Anda sudah saya wanti-wanti berkali-kali. Dan ketika sudah diwanti berkali-kali akan ada klimaksnya kan. Ya kalau orang bertengkar kadang-kadang katanya sabar itu ada batasnya katanya gitu. Tapi sebenarnya sabar itu nggak berbatas. Pak Prabowo bisa aja nih sampai di akhir pemerintahnya tetap sabar. Tapi kita nggak tahu kan kalau ini akan mengusik bahwa akhirnya branding image-nya turun, ya tentu akan bertindak Pak Prabowo menurut saya. Oke, Bang, gimana? Ini warning sudah dilakukan beberapa kali. Tadi Abang juga bilang bahwa pelaku-pelakunya sebagian sudah disikat begitu ya. Gaya komunikasi seperti ini termasuk yang efektif, Bang, untuk memperingatkan orang yang nakal-nakal itu, Bang? Atau sebenarnya lebih baik diam-diam langsung sikat dulu baru ngomong ke publik nih? Sebenarnya kan kalau masalah diam-diam sudah dilakukan diam-diam di awal kan. Sudah dilakukan disikat dulu di awal, kemudian masih ngebandel. Baru beliau ngomong lagi kan, ya kan. Nggak mau lagi ya terpaksa lagi disikat lagi kan seperti itu. Jadi beliau masih memberikan ruang. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Prof. Lely tadi, ini bukan hanya untuk ke luar saja, tapi juga untuk ke dalam. Bahwa memang beliau mengutamakan bahwa ya kita ya di politik biasa, bahwa ada relasi kuat antara kekuasaan ya di elit dengan yang ada di luar, di swasta. Ini kita harus sama-sama paham. Pak Prabowo paham betul itu, dan beliau ingin memutus mata rantai itu sebenarnya kan kayak gitu. Ini warisan dari yang lama atau gimana nih? Iya mungkin kayak gitulah ya. Iya, karena realitas hari ini mereka-mereka yang kemudian kita nampak akan jadi pesakitan gitu kan. Ternyata ada hubungannya, misalnya ada staf khusus misalnya kan ya, kejadian yang di Kemenristek misalnya dan sebagainya. Jadi ini dinamika, makanya saya bilang keluar dan ke dalam tadi. Anda hati-hati nih, kalau saya memperingatkan yang di luar, tapi sejatinya tujuan saya juga ke dalam. Gitu loh. Ke dalam itu berhubungan nggak sih kalau Prof menilainya dengan isu-isu reshuffle kabinet ini? Jadi kode-kode nih buat yang di dalam juga nih, kalau misalnya barangkali ini siap menggantikan ya. Gimana Bang? Boleh ditanggapi Bang terkait itu? Siap menggantikan ini. Ada hubungan di situ Bang. Apa namanya itu? Satu, pesan yang disampaikan itu kan, bahwa isu reshuffle itu kan mengemuka di luar. Ya, kemudian beliau ingin menegaskan tidak ada reshuffle, itu pesan pertama. Ya kan. Kedua bahwa itu tadi bahwa beliau tanda kutip masih bisa membina, ya kan, para menteri-menterinya dan disusunan kabinetnya, ya kan. Kalau nggak bisa dibina ya dibina, dihentikan. Nah, gitu kan. So far
beliau katakan masih solid, masih bisa saya bina. Kan seperti itu. Jadi no reshuffle. Kan seperti itu biasa beliau sampaikan. Ketiga, udahlah, main-main politik itu udah biasa, ya kan? Kasih, sorry nih ya, teman kadang-kadang kan titip pertanyaan ke wartawan, ya kan, yang pengen-pengen ini, ya kan, ini gimana Pak, ada reshuffle segala macam. Enggak, ini nggak dititipin pertanyaan. Itu kan karena itu hal yang biasa. Padahal nanti yang beruntung dia ya. Pak Prabowo kan tahu persis masalah yang gitu-gitu tahu. Dia bilang tahu persis. Kayak saya nih umpama ya kan, analoginya saya. Kalau saya itu kan, kalau juru selamat itu kayak gitu, titip pertanyaan ke ini, Hendarsam kira-kira kalau itu gimana Pak, ya kan? Atau ini pertama, cara pertama itu, modus pertama itu biasa tuh, aktivis nih, kita kan tahu semua nih, politisi tahu kan, ya kan? Pertanyaan, ada reshuffle apa tidak Pak? Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan titipan kedua tuh, biasanya karena Hendarsam masuk tidak Pak ke kabinet kira-kira? Nah, beliau udah tahu kayak gitu, nggak ada yang gitu-gitu, gue udah tahu semua masalah ini. Tapi kalau ditawarin bersedia nggak? Itu nanti kita bahas pas lagi iklan kali ya. Nggak, ini kan analogi aja. Baik. Ini Mas menarik sekali, nanti kita akan kembali lagi ke tema kita terkait dari pidato Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan ada yang ingin rakyat terus bikin. Seperti apa kita akan bahas lagi saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.